Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kalian kita ID dalam unboxing dan speed build 1/100 Astrea dari Daban Model dengan nomor seri 8816A. GNY001 Gundam Astrea merupakan MS generasi kedua milik Celestial Being. Pertama kali muncul di novel side story MSG Double OP dan dipiloti oleh Ruido Resonance dan Shell Acoustica. Menggunakan GN000O Gundam sebagai dasar pengembangan, tim Mekanis Krungtep mengembangkan 4 MS generasi kedua milik Celestial Being pada tahun 2292 Anno Domini, di mana MS-MS tersebut digunakan sebagai persenjataan dalam perang. Dan MS-MS Gen 2 ini kemudian dijadikan sebagai bahan pengembangan untuk generasi ketiga. Gundam Astrea merupakan Gundam pertama di generasi kedua yang diselesaikan, dinamai dengan nama Dewi Keadilan yang terdapat di kartu tarot Justice yang artinya keadilan, dan memiliki pandangan kuat tentang ideologi organisasi. Selain kesamaan penampilan dengan O Gundam, Gundam Astrea juga merupakan mesin serbaguna dan performanya juga lebih bagus. Salah satu fungsi utama MS-nya adalah untuk pengujian dan pengembangan persenjataan, dari yang tipe standar sampai ke persenjataan khusus. Karena performanya sangat bagus, Astrea bahkan sampai dijadikan basis untuk membuat Gundam Exia. Gundam Astrea dilengkapi hardpoints atau tempat colokan-colokan yang digunakan sebagai konektor pengujian persenjataan. Astrea memiliki kabel energi unik yang langsung terhubung ke bagian badannya di mana GN Drive-nya berada, dan dapat diakses jika satu dari dua antena di dekat lehernya dilepas. Antena lehernya berfungsi untuk mengatur persebaran GN partikel guna mengganggu radar dan gelombang elektromagnetik, dan mengontrol bagian-bagian tubuh dan perlengkapan Gundamnya. Akan tetapi jika kabel energinya sedang digunakan, fitur-fitur tersebut mengalami penurunan performa. Antena lehernya juga tidak sebagus Gundam-Gundam selanjutnya yang memiliki area pengganggu radar yang lebih luas. Dari keempat Gundam Gen 2, setidaknya ada 3 Gundam terkecuali Abul-Hul yang menggunakan sistem 3 thruster di bagian belakang GN Drive-nya, yang memberikan tenaga pendorong yang lebih kuat dan performa GN Drive maksimum dengan mengorbankan stabilitas GN Drive-nya dan membebani GN Drive-nya. Tidak seperti GN Drive O Gundam yang berbentuk kerucut tetapi stabil dan tidak membebani GN Drive-nya. Karena Celestial Being memiliki GN Drive dalam jumlah terbatas, performa yang stabil dan aman lebih diutamakan, menyebabkan Gundam-Gundam Gen 3 tidak menggunakan sistem 3 thruster ini. Tetapi Gundam-Gundam Gen 3 dilengkapi GN Drive model baru yang berbentuk kerucut dan dilengkapi juga dengan thruster untuk tenaga pendorong, dan GN Drive-nya juga lebih stabil. Astrea juga sempat dipakaikan GN Drive tipe baru ini dan dinamai GNY001B Gundam Astrea tipe B. Walaupun uji cobanya berhasil, Astrea tetap menggunakan GN Drive dengan 3 thrusternya karena menyebabkan ketidakseimbangan di sistem Astrea. Simpelnya, GN Drive model baru memang tidak diperuntukkan untuk Astrea. Karena sistem Transam belum ditemukan sampai 2308 Anno Domini, Astrea tidak bisa menggunakannya walaupun memiliki GN Drive. Setelah menyelesaikan misinya, Astrea dan Gundam-Gundam Gen 2 lainnya tidak dibongkar dan tetap disiagakan selama pengembangan Gundam Gen 3 sedang berlangsung. Kemudian Gundam-Gundam Gen 2 dipindahkan ke Vereste, tim cadangan dari tim utama Ptolemeos. Terkecuali Gundam Pluton, Gundam Gen 2 lainnya mendapat upgrade menjadi tipe F oleh Vereste dan Astrea menjadi tipe F. Persenjataan GN Beam Rifle, senjata partikel beam bertenaga tinggi. Di era ini satu-satunya yang dapat mewujudkan persenjataan bertenaga beam yang bisa digunakan seukuran MS hanyalah Celestial Being. Beam rifle ini mengonsumsi GN partikel dalam jumlah besar yang disuplai melalui konektor yang ada di lengan Gundam. Saat tidak digunakan, GN partikelnya disimpan di kondensor yang terdapat di beam rifle-nya. GN Launcher, senjata yang secara langsung terhubung ke GN Drive melalui konektor di dekat leher Astrea dengan mencopot antenanya. GN Launcher kemudian dikembangkan lagi menjadi GN Bazooka yang digunakan oleh Gundam Virtu. Seperti GN Bazooka, GN Launcher perlu diisi terlebih dahulu sebelum ditembakkan. Walaupun masih bisa digunakan tanpa dihubungkan ke GN Drive, kekuatan tembakan GN Launcher menurun dan jumlah tembakannya menjadi terbatas. Proto GN Sword, senjata jarak dekat dengan bilah pedang berukuran besar yang diselubungi GN partikel. Karena ukurannya yang besar, Proto GN Sword didesain agar dapat dilipat agar tidak mengganggu saat tidak digunakan. Menjadi perwarupa dari GN Sword milik Exia, Proto GN Sword tidak memiliki fungsi sebagai beam rifle.
GN Beam Saber. Saat negara-negara lain berlomba dalam kekuatan tempur menggunakan bilah pisau energi, Celestial Being telah mendahului mereka dengan menggunakan GN Particle. Daya potong GN Beam Saber lebih unggul dari bilah pisau energi milik negara lain. Sepasang GN Beam Saber disimpan di armor pinggang belakang Astrea. GN Shield. Perisai yang terbuat dari bahan E-Carbon yang juga merupakan bahan yang sama dengan badan Astrea. Tetapi GN Shield dapat menyerap guncangan dengan lebih baik karena dipasangkan di lengan dan gerakannya dapat diatur. Ditambah lagi, permukaan perisainya dilapisi dengan GN Particle yang tidak hanya menambah kekuatan bertahannya, tapi juga dapat mengubah arah peluru lawan dengan medan magnet. GN Sword uji coba merupakan versi uji coba dari GN Sword Exia, sudah dilengkapi fungsi beam rifle dan hanya perlu beberapa penyesuaian lagi sampai akhirnya selesai. Proto GN Short Blade dan Proto GN Long Blade. Versi perwarupa dari GN Short dan Long Blade milik Exia. Dilihat dari bentuknya sangat mirip dengan yang digunakan Exia, tapi memiliki performa yang lebih rendah. Persenjataan Astrea. Ruido Resonance, Gundam Master yang ditugaskan memiloti Astrea, menguji persenjataan di dalam dan di luar koloni Krungtep. Pengujian-pengujian ini juga sekaligus menguji kemampuan Gundam dalam beroperasi di berbagai medan. Pada tahap ini, pengujian Gundam di luar angkasa lebih diutamakan dalam pengembangannya. Ini karena keberadaan Celestial Being harus dirahasiakan, menyebabkan pengujian Gundam di bumi bisa dikatakan mustahil. Pengujian Proto GN Sword di dalam fasilitas yang menyerupai lingkungan bumi pun telah lama diselesaikan dan beberapa masalah serta kekurangannya dapat ditemukan. Selanjutnya adalah pengujian GN Launcher di luar angkasa. Sebenarnya sudah diuji di dalam koloni tetapi masih harus dibatasi dan tenaganya juga dikurangi. Pengujian di luar angkasa akan menjadi pengujian pertama penembakan dengan tenaga penuh. Melihat Gundam Master baru, Shell tidak bisa menahan semangatnya dalam berkontribusi di dalam tim dan Ruido membiarkan Shell memiloti Astrea dalam pengujian. Salah satu asteroid terkeras di sebelah koloni dipilih sebagai target. Shell pun menembakkan GN Launcher setelah pengisian dayanya selesai. Kemudian Shell diselubungi cahaya putih dari tembakan tersebut. Ruido mengira ada ledakan dari hasil tembakan. GN Launcher ternyata mengalami kelebihan daya karena GN Particle berlebih, menyebabkan kebocoran dan keluarnya cahaya terang tersebut. Syukurnya, senjatanya tidak mengalami banyak kerusakan atau meledak, dan Astrea masih baik-baik saja berkat armor E-Carbonnya. Gundam Pluton. Astrea digunakan dalam uji coba GN Composite Armor milik Gundam Pluton. Ruido yang berada di dalam Astrea merasa ragu untuk menembakkan senjata ke arah rekannya sendiri, yaitu Marlin Vladi, pilot Gundam Pluton dalam uji coba ini, dan Marlin pun mencoba menenangkan Ruido. Kemudian Ruido mengesampingkan keraguannya untuk menghindari kesalahan dalam uji coba. Astrea pun menembakkan GN Launcher sebesar 50% dan mengenai bagian dada Pluton. Bagian luar armor dada Pluton tersapu habis, tetapi bagian dalamnya tetap utuh karena GN Field menangkis beamnya. Pertarungan darat. Pengembangan Gundam di luar angkasa telah diselesaikan dan Veda memerintahkan kelanjutan pengembangan dilakukan di bumi. Beberapa hari setelah mendarat di bumi, Gundam Master generasi kedua bergerak menggunakan pesawat pengangkut yang juga membawa Gundam Astrea. Tujuannya adalah kota yang telah hancur karena perang. Hanya beberapa MS yang ada di kota tersebut mengawasi reruntuhan kota. Saat pesawat tiba, Hanayo memberitahu para Gundam Master untuk tetap bersiaga saat Hanayo keluar menggunakan Astrea. Hanayo diperintahkan Veda untuk menghancurkan 4 MSJ-04 Phantons dan ia menyelesaikannya dalam 36 detik. Phantom terkenal karena memiliki armor yang kokoh tetapi tidak berarti jika melawan persenjataan beam. Kemudian GN Particle disebar untuk memutus sinyal komunikasi mereka agar tidak bisa memanggil bala bantuan. Bahaya di Krungtep. Sebuah benda tak dikenal mendekati koloni Krungtep. Hanayo keluar dengan GNY-002 Gundam Saddle Suit untuk mengumpulkan info tentang benda tersebut. Dan pada saat bersamaan, Ruido bersiaga di dalam Astrea. Kemudian Ruido diberitahu oleh Hanayo bahwa benda tersebut merupakan kapal perang luar angkasa yang berawakkan anggota militer yang terluntang-lantung. Dan besar kemungkinan mereka mengincar Krungtep untuk meminta bahan makanan dan biaya perjalanan dari dalam koloni, dan kemudian melanjutkan perjalanan. Ruido merasa tidak nyaman jika harus membunuh orang lain, tetapi ia meyakinkan dirinya dan menembakkan GN Launcher ganda dan menghancurkan kapal perang tersebut dengan sekali tembak.
Ian Fasti. Hanayo dan Ruido berangkat menggunakan Gundam Shuttle Suit dan Astrea untuk mengumpulkan info mengenai kabel bawah laut. Pada saat misi berlangsung, Hanayo mendeteksi beberapa unit Hellion Insium dan Ruido pun menghadapi mereka. Walaupun Gundam dapat bergerak di udara berkat GN Particle, tetapi musuh lebih gesit. Ruido kesulitan menghadapi mereka menggunakan GN Beam Rifle dalam jarak dekat karena musuh bergerak lebih cepat dari kemampuan membidik Ruido. Membutuhkan beberapa menit bagi Ruido untuk mengalahkan musuh, tetapi Ruido menembakkan 3 kali lebih banyak dari jumlah musuh dan membuang waktu terlalu banyak. Tetapi Ruido lebih mengkhawatirkan tentang dirinya yang tak lagi sedih seperti sebelumnya setelah membunuh dan menjadi lebih seperti pembunuh. Hanayo kemudian mendeteksi kapal perang dan ingin menjatuhkannya, tetapi dihentikan oleh Ruido karena ia tak ingin menghilangkan lebih banyak nyawa lagi. Untuk mencegah kebocoran informasi, Veda menyarankan untuk merekrut 2 orang personel yang ada di kapal tersebut, yaitu seorang teknisi AEU atau Union, Ian Fasti, dan dokter tanpa perbatasan, Joyce Moreno. 2302 Anno Domini dan selanjutnya. Shell mengusulkan ke Veda untuk membentuk tim bayangan yang membantu tim utama dalam intervensi bersenjata. Usulnya disetujui dan 4 Gundam Gen 2 dan O Gundam pun kemudian dipindahkan ke tim ini. Di antara 5 Gundam ini hanya O Gundam yang memiliki GN Drive, karena GN Drive Gundam generasi 2 lainnya sudah digunakan untuk Gundam generasi ketiga. Karena itu, dalam menjalankan misi, tim Shell hanya bisa menggunakan 1 Gundam yang ditenagai GN Drive milik O Gundam, dengan Gundam Pluton sebagai pengecualian karena tidak di-upgrade menjadi Type F seperti Gundam Gen 2 lainnya. So that's it kawan-kawan, unboxing dan speed build 1:100 Astrea Daban model dari Gunpowder ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glid lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Glid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Bang Glid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.